Hidup kita dipenuhi dengan yang namanya aturan. Di rumah kita memiliki aturan, di sekolah kita juga ada yang namanya peraturan, di jalan, di tempat umum, dan dimanapun itu, kita sebagai manusia selalu saja akan dihadapi dengan yang namanya peraturan, mau itu yang tertulis ataupun tidak. Tapi seringkali semua itu membuat kita seakan-akan tidak memiliki kebebasan, sehingga slogan seperti peraturan ada untuk dilanggar menjadi sangat populer di khalayak umum. Jadi sebenarnya apa pentingnya peraturan dan apa yang terjadi jika kita sebagai manusia hidup tanpa adanya aturan? Jadi selamat datang di segmen Belajar Aja. Peraturan sendiri secara umum artinya sebuah pedoman atau panduan agar manusia dapat hidup secara tertib dan teratur. Tertib dan teratur sendiri di sini mengarah pada kelancaran semua sistem yang ada dan tentu saja ke arah kedamaian. Karena siapa sih yang nggak mau subscribe channel Dazo? Siapa sih yang nggak mau hidup di sebuah tempat di mana para penduduknya selalu tertib dan damai karena adanya sebuah aturan. Tapi sayangnya di negara yang mungkin paling damai pun pelanggar aturan pasti selalu ada, entah itu karena pikiran yang batu atau memang karena caper aja. Kerap kali pelanggar aturan justru malah bangga karena tingkah lakunya. Coba saja kita sebut pelanggar yang ada dalam skala besar seperti pejabat-pejabat negeri yang melakukan korupsi, di mana kerap kali kita melihat tidak adanya penyesalan sama sekali di diri mereka. Mungkin itu bisa terjadi dikarenakan kesenjangan hukum yang ada di negaranya, yang bahkan kesenjangan hukum yang terjadi itu pun merupakan sebuah bentuk pelanggaran juga yang dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi lagi, yang memang sudah memiliki wewenang untuk mengubah peraturan yang ada, atau mungkin lebih tepatnya sebuah pelanggaran secara naluri karena sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Dan itulah pelanggaran aturan dalam skala yang besar, karena kalau dalam skala kecil itu malah sudah menjadi ranah kebiasaan orang-orang yang pikirannya masih saja kurang. Aturan lalu lintas dilanggar, aturan kebersihan dilanggar, bahkan aturan-aturan receh seperti mengantri, kedisiplinan, itu semua juga dilanggar. Dan lagi-lagi mereka tetap bangga bahkan dengan slogan mereka, yakni peraturan itu ada untuk dilanggar, dan alasan slogan itu bisa ada ternyata cukup ironi. Menurut psikolog dari UGM, Kunjoro, mengatakan kalau orang gak setuju ya ditabrak aturannya. Terus yang gak jadi masalah karena Indonesia itu masyarakatnya pemurah, minta maaf saja cukup dan beres. Yang menyimpulkan sikap murah dan pemaaf ini tentu tak membuat efek jerah terhadap pelaku pelanggar aturan, sehingga aturan seolah tak berarti apa-apa. Kebanyakan orang juga pasti berpikiran aturan itu fungsinya buat apaan, bukannya malah makin ribet. Jadi kenapa nggak sekalian dilanggar aja gitu? Yang intinya para kaum mayoritas ini pasti berpikir, kenapa sih kita nggak bisa bebas aja hidup dengan aturan itu terlalu ribet, jadi nggak bisa santai. Oleh karena itu, gue bakal kasih what if atau bagaimana jika kita sebagai manusia hidup tanpa namanya aturan. Oke, bentar-bentar. Halo semua, gue Kafein dan gue akan menjelaskan betapa pentingnya aturan. Aturan itu dibuat bukan tanpa alasan dan bukan juga dibuat untuk dilanggar. Ya lu pada yang mikir kayak gini mending balik lagi ke SD sono. Setiap aturan yang dibuat pasti memiliki tujuan tertentu. Entah membuat tingkat kesulitan hidup kalian jadi lebih mudah atau menghindarkan kita dari hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan cara menaati peraturan itu sebenarnya gampang. Dengan bermodalkan otak dan tidak berkepala batu, gue yakin kalian semua juga bisa menaati aturan yang dibuat. Terus gimana bang kalau kita melanggar aturan? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat berita yang baru-baru ini terjadi. Beberapa hari yang lalu ada pengendara motor yang tepar karena menerobos palang kereta api. Coba dikira yang lewat kereta mainan kali main terobos-terobos ae. Padahal aturannya kalau palang kereta udah mau nutup, bel udah bunyi, terus lampunya udah nyala-nyala, lu jangan banyak bertingkah, jangan petakilan. Udah lu diam aja tuh di luar palangnya, jangan lu terobos ke palang. Kalau lu terobos ya, bukannya cepat sampai tujuan yang lu dapat, yang ada lu pindah alam. Selain pindah alam, hal kayak gini juga dapat membahayakan keselamatan penumpang kereta dan warga sekitar. Dan anehnya, walaupun banyak banget kejadian kayak gini di masa lalu, masih ada aja yang niru di masa sekarang. Kan kurang kocak apa coba warga Indonesia? Jadi adik-adik, inilah salah satu contoh pentingnya menaati aturan. Kalau kalian gak mau cepat-cepat pindah alam, ya mending mulai saat ini kalian udah bener-bener menaati aturan yang dibuat, oke?
Apa dengan berita-berita yang dijelaskan tadi kan masih ingin dunia tanpa adanya aturan? Kalau iya, pertama mungkin kita akan masuk ke bagian what if, atau bagaimana jika kita sebagai manusia hidup tanpa adanya aturan. Dan di sini gua akan ngambil dua konteks. Pertama, apa yang terjadi jika di dunia ini hidup tanpa adanya norma dan aturan yang bersifat tertulis. Menurut beberapa riset di artikel dan beberapa video yang ada di YouTube, gak usah jauh-jauh, kita ambil contoh saja di negara Indonesia. Andai kata negara kita ini bisa hidup tanpa aturan, yang gak bakal kebayang aja. Negara kita yang sudah menerapkan banyak aturan pada undang-undang saja, masih saja banyak sekali orang-orang atau mungkin bisa diperhalus dengan oknum yang melanggar aturan-aturan yang ada. Kasus korupsi sudah sering terjadi entah di dalam skala besar ataupun dalam skala yang sangat-sangat kecil sekalipun. Penipuan, kekerasan, pelanggaran entah itu di masyarakat ataupun tempat umum lainnya juga terus sering terjadi. Apabila jika negara ini tidak ada aturan, tentu saja hasilnya bertajuk pada satu kata saja, chaos. Entah itu dari sisi pemerintahan ataupun dari rakyatnya itu sendiri. Betapa banyaknya orang-orang baik yang dirugikan oleh para orang-orang yang maniak ini. Sehingga dari sini saja dunia tanpa aturan saja itu memang sudah gila dan tidak bisa dibayangkan. Dan selanjutnya yang mungkin yang menjadi paling parah adalah aturan yang bersifat tidak tertulis. Selain hal-hal yang berbau etika, asal kalian tahu, tanpa aturan tertulis pun dari masa-masa manusia masih pertama kali hidup, kita sebagai manusia sudah dipenuhi dengan yang namanya aturan. Aturan-aturan seperti bagaimana jalannya organ-organ di tubuh kita, naluri yang ada di pikiran kita, dan lain-lain. Yang mana jika peraturan itu tidak ada di sistem-sistem tadi, mungkin kita sebagai manusia tidak akan pernah hidup. Yang pada akhirnya di sini menyimpulkan kalau peraturan-peraturan yang ada di dunia, entah itu bersifat tertulis ataupun tidak, semua memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga roda kehidupan kita agar dalam tanda kutip seimbang. Bahkan mungkin jadi lebih baik jika semua orang mentaati peraturan yang sudah ada, mau apapun kondisi kalian. Mau kalian pejabat yang notabene bisa membuat aturan, ataupun rakyat biasa. Karena sejatinya manusia sejak dulu memang sudah memiliki naluri untuk mentaati aturan yang ada. Bahkan yang bukan manusia pun seperti hewan atau bahkan bumi dan hal-hal yang ada di luar angkasa, semuanya juga bergerak dan hidup sesuai dengan aturan yang ada. Jadi tentu saja kita sebagai manusia yang normal tentu saja memang sudah seharusnya hidup dengan aturan yang sudah ada. Jika memang peraturan itu dibuat hanya untuk dilanggar, mungkin ada yang salah di pikiran kalian. Entah kalian FOMO karena banyaknya orang yang melanggar juga, atau emang kalian basicnya tidak memiliki naluri manusia yang normal. Jadi tolong hargailah aturan yang ada. Jangan pedulikan para pelanggar yang memang mereka pada dasarnya sudah keluar dari nalurinya sebagai manusia. Dan karena sudah keluar dari nalurinya sebagai manusia, tentu tidak ada salahnya menghukum para pelanggar dengan cukup keras agar bisa memunculkan rasa jera. Terima kasih sudah nonton video ini. Gimana? Apakah kalian masih saja tidak mentaati norma kehidupan yang ada? Silahkan komen. Pada akhirnya aturannya sudah menjadi basic dari kehidupan manusia dan memang sudah bekerja secara baik untuk alam semesta, bukan hanya sebagai batas-batasan yang katanya malah mengekang. Dan terima kasih untuk channel Kafein karena udah mau collab dengan channel ini, sehingga video kali ini jadi bisa lebih variatif lagi. Jadi, kalian suka segmen ini gak? Bisa banget buat like dan share video ini. Jadi, jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.